Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sekolah kita ini dalam rangka aktivitas aksi nyata salah satu calon guru penggerak kita angkatan 9 Pak Doni Chandrawidaya dalam pembebasan budaya positif. Kemudian salawat baginda salam kita sampaikan kepada Allah buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 14 Sungai Sirah, kemudian kepada Pak Doni sendiri yang nanti akan menyampaikan pengibasan budaya positif dalam rangka salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu, kita tidak lagi langsung saja kepada acara yang selanjutnya, yaitu pengibasan atau penyampaian presensian dari Bapak Doni Chandrawidaya, calon guru penggerak angkatan 9, aksi nyatanya modul 1-4. Kepada Bapak Doni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami yang sebesar-besarnya pada hari ini. Kemudian selawat berikan salam, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada baginda umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati pada siang yang bahagia ini, Bapak dan Ibu Guru UPT SDN 14 Sungai Sirah. Saya di sini sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru. Nah, untuk menghemat waktu, kami di sini berusaha mengajak Bapak Ibu semuanya dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah kita. Di sini kami akan memperkenalkan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Mega Susilawati dan fasilitator saya Bapak Ferry Kurniawan. Nah, adapun kegiatan kita pada siang ini, kita sama-sama belajar tentang bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini kami meminta kepada Bapak Ibu semuanya, kita semua saling berkolaborasi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, ini ada slide tentang pemahaman tentang budaya positif. Nah, yang pertama, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu budaya positif, nah di sini kita harus mengenal dulu konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapan nanti yang akan kita lalui dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita nantinya. Nah, yang pertama kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Di sini kita tahu sebelum Indonesia merdeka
kita tentunya dijajah oleh bangsa kolonial. Ada 5 negara yang menjajah kita, 4 dari Eropa, 1 dari Asia. Nah, pendidikan pada waktu zaman kolonial itu sudah ada, namun pendidikan tersebut tidak adanya sesuai dengan paradigma baru. Seperti pada zaman kolonial, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Kemudian selain dari itu, pada zaman kolonial adanya pembatasan siswa yang dapat menduduki sekolah. Contohnya mungkin dari para pejabat, kemudian dari bangsawan. Nah, tapi kita harus menggerakkan paradigma perubahan baru. Yang pertama itu kita harus pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Mungkin ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Kita lanjutkan. Pendidikan paradigma baru. Nah, apa itu pendidikan paradigma baru? Itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita nanti akan menghadapi namanya Pak Ibu kurikulum Merdeka. Nah, di sini anak-anak kita nanti kita memang betul-betul kita layani, karena itu yang harus dia dapatkan sesuai dengan pendidikan paradigma baru ini. Kita harus berpihak kepada murid. Kita lanjutkan. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini yang harus kita wujudkan dalam nanti kurikulum Merdeka. Komponen yang 6 ini yang akan kita capai nanti dalam mewujudkan siswa kita yang bahagia lahir dan batinnya di sekolah. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Nah, untuk mewujudkan itu harus ada namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin akan dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lainnya untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Kebajikan universalnya Pak Ibu, nah, nilai-nilai yang digunakannya sepanjang hayat, bukan hanya sementara sifatnya. Nah, jadi kebutuhan anak kita harus kita penuhi. Ada 5 itu kebutuhan dasar pada anak kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Tentu kita sebagai orang tua anak kita berikan fasilitas untuk dia bertumbuh kembang seperti beri makan, kasih sayang. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Nah, kebebasan tentu anak kita tidak boleh kita kekang atau kita ikat dengan sebuah aturan yang nantinya dia akan tidak bisa berkembang. Kemudian harus adanya kesenangan. Nah, kesenangan ini itu tentu kita wujudkan berbagai macam cara nanti agar siswa kita senang belajar di sekolah kita. Nah, kemudian siswa kita tadi agar dia nyaman di sekolah kita, agar dia semangat datang ke sekolah, kita harus memberikan motivasi. Nah, motivasi merupakan sebuah dorongan, baik itu dorongan yang datang dari luar maupun datang dari dalam dirinya. Kemudian jenis motivasi ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Nah, ini motivasi yang berasal dari luar diri siswa kita. Contohnya murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, mungkin saya sendiri sebelum mengikuti guru penggerak, saya sering menggunakan motivasi yang 2 ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang sering saya gunakan motivasi ekstrinsik. Nah, mungkin untuk memacu anak tadi bersemangat dalam belajar, bisa saya berikan waktu itu hukuman, kemudian berupa hadiah. Tapi
hal itu tidak berjalan dengan lama, tidak sepanjang hayatnya dia ingat. Makanya kita perlu mempengaruhi perubahan pembelajaran sesuai yang paradigma baru tadi. Kita lanjut, motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang berasal dari dalam diri siswa kita. Di sana ada nilai-nilai kebajikan dan diri sendiri, kemudian melakukan disiplin dikarenakan sadar dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Berarti ini tidak ada hukuman, dia belajar dengan kemauan dia sendiri, terdorong sendiri karena dia paham, dia belajar ini untuk masa depannya sepanjang hayat. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sesuai dengan kita bahas tadi, ada motivasi berdasarkan hukuman, dia rajin belajar. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata kita beri hukuman tadi gagal untuk siswa didik kita mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran. Yang pertama itu menyakitkan bagi dia. Yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga memaksa. Yang keempat murid jadi takut. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam murid menjadi rendah diri. Nah, ini akibat dari hukuman. Kemudian apabila penghargaan atau hadiah yang telah kita berikan, yang pertama itu tidak efektif, merusak hubungan, adanya muncul sifat iri nantinya, kemudian mematikan kreativitas. Yang keempat hukuman dengan sistem ranking. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan bisa memperbaiki semua pembelajaran di kelas kita. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang identitas suksesnya Pak Ibu. Kesuksesan dalam belajar harus punya disiplin dengan betul-betul kita jalankan. Yang pertama itu ada konsekuensi. Satu, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Nah, selanjutnya restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pembicaraan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid kita, Pak Ibu. Nah, kita harus tahu dulu apa itu restitusi itu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang akan kita kuatkan nanti dalam budaya positif di sekolah kita. Kemudian perbedaan murid. Di sini ada sebuah contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari segi kita jatuhkan kasus tadi kepada murid, ada hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ini umpamanya ya Pak Ibu. Kemudian guru marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Nah, di sini ada lihat gambarnya, ekspresi marah dari seorang guru mungkin kepada murid. Yang kedua, konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada dalam kelas selama jam istirahat. Ini konsekuensinya, bukan hukuman lagi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kita masuk pada restitusinya. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah
guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang intinya Pak Ibu, pada 3 contoh berlaku kita menangani kasus ini. Nah, yang paling terbaik itu restitusi ini. Kita harus tanyakan dulu kepada siswa kenapa dia datang terlambat. Bukan langsung kita menghukumnya. Memang aturan dari kelas kita, tetapi aturan itu sebaiknya kita jadikan sebuah keyakinan kepada siswa kita. Kita lanjutkan Pak Ibu. Yang kelima, ada posisi kontrolnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Apakah kita sebagai guru ini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jika kita berikan anak tadi sebuah rasa bersalah kepada dirinya. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, yang keempat, teman tahu. Yang kelima, manajer. Nah, dalam menerapkan budaya positif ini Pak Ibu, kita harus berada di posisi yang mana? Nah, seharusnya kita harus berada pada posisi sebagai manajer. Kita mengarahkan, mengingatkan, kemudian membuat dia sadar atas nilai kebajikan yang akan dia dapatkan dan dipergunakan sepanjang hayatnya. Kita lanjutkan Pak Ibu. 5 posisi kontrol. Ini contoh kasus murid yang memakai atribut lengkap di saat upacara bendera. Ini sudah sering terjadi di sekolah kita Pak Ibu. Nah, yang pertama kita patuhi aturan sekolah sebagai penghukum, kemudian diminta siswa tadi berdiri di barisan lain. Kemudian membuat rasa bersalah berkali. Ini kelimanya, kata seorang guru, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar apa aturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Saya sendiri juga sadar Bapak Ibu, saya juga sering menghukum siswa. Nah, mungkin melalui pembelajaran ini kita lebih hati-hati lagi memberikan hukuman kepada siswa kita. Saya sendiri juga sering menghukum Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita harus membuat atau melakukan hal kecil dulu dari kelas kita, yaitu membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, adanya peraturan di kelas atau tata tertib kelas. Nah, keyakinan kelas ini Pak Ibu bukan merupakan sebuah berdampak sebagai ganjaran bagi dia untuk melakukan keyakinan kelas tadi, tetapi dia sadar dengan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang akan dia gunakan sepanjang hayatnya nanti. Nah, contohnya Pak Ibu, mengapa kita harus memiliki aturan seperti kita pakai helm pada saat berkendaraan bermotor, kemudian pakai masker di saat COVID. Nah, seharusnya nilai kebajikan yang ini Pak Ibu bukan hanya untuk ketika berkendaraan pakai helm saja, tidak, tapi seharusnya kita ambil nilai kebajikannya. Kenapa kita harus pakai helm? Ternyata itu untuk keselamatan kita juga. Bukan hanya takut dengan aturan razia, enggak. COVID juga, itu nilai kebajikannya juga bukan masa COVID aja, tetapi juga hal-hal yang baik untuk nilai diri kebutuhan kesehatan kita juga kita dapatkan di sana. Kita lanjutkan Pak Ibu. Proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini yang saya ambil sebagai contoh Pak Tio yang telah melakukan proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini beliau membentuk keyakinan kelas, tetapi tidak beliau yang memunculkan keyakinan kelas tadi. Kemudian keyakinan kelas tadi berasal dari keyakinan siswa. Kemudian ditempel ke papan tulis banyak macam beragam keyakinan kelas. Nah, setelah itu dari bermacam ragam tadi baru diadakan diskusi, kemudian merumuskan tentang peraturan kelas tadi, mana yang patut kita ambil, yang kita sepakati nilai kelas. Nah, di sana baru kita jadikan sebuah nilai keyakinan kelas.
Nah, di sana nilai keyakinan kelas tadi intinya tidak mengikat siswa, tidak menghukum siswa, tetapi keyakinan kelas tadi membuat dia lebih tahu lagi, dia lebih sadar lagi apa nilai-nilai yang harus dilakukan ketika dia berada dalam kelas. Nah, keyakinan kelas 2A yang pertama yang telah dibuat oleh Pak Matio, masuk kelas mengucapkan salam dan tepat waktu. Nah, setelah nampak Pak Ibu, nah kita lanjut saja di contoh yang kelas ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi sudah saya jelaskan secara sedikit saja, tapi ini lebih mendalam lagi. Ternyata ada 5 macam tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, artinya lebih nampak, lebih jelas arahnya. Yang kedua sedikit saja kalimatnya, tidak terlalu panjang. Yang ketiga berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan universal ini ada di sana nilai-nilai kebajikannya sepanjang hayatnya yang dia dapatkan. Yang kelima dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, kemudian ada 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu kita harus memvalidasi kebutuhan, kemudian menyatakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas dari masalah yang telah kita temui tadi. Ada siswa yang melanggar mungkin keyakinan kelas, maka dapat kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, bukan menghukum lagi Pak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh kasus. Di sini kita putar lagi ya Pak Ibu. Contoh kasus siswa yang melanggar sebuah keyakinan di sekolah kita. Itu contoh kasus satu ya Pak Ibu. Jadi siswa tadi
melanggar satu keyakinan kelasnya, yaitu membuang sampah di sekolah. Itu bisa jadi nanti keyakinan di sekolah ya, salah satunya ya, yang menerapkan tidak boleh membuang sampah di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, dari kasus 1 tadi, siswa tadi memberikan tanggapan nantinya. Kemudian ini kasus 2 Bapak Ibu yang kami temukan di sekolah. Nah, ini kasus 2 ya Bapak Ibu. Nah, ini kasus 2 Bapak Ibu. Nah, ini tanggapan dari kasus 2 dari pada siswa kita Bapak Ibu. Ini siswa yang namanya Stefani Andara. Bulan tadi ya? Oh, nah, ini enggak. Sudah tuh ya, sudah.
Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari kasus yang dua tadi kita jumpa di sekolah. Nah, dari semua kegiatan kita tadi dapat kita simpulkan yang pertama, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, kemudian peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan nantinya yang kita harapkan. Nah, di sini Pak Ibu, murid-murid yang berkarakter ini bagaimana Pak Ibu? Nah, yang berkarakter ini, karakter ini biasanya terbentuknya dari kodrat alamnya. Jadi kita bagaimana nanti memupuk karakter tadi agar karakter tadi mengarah ke yang lebih baik. Kemudian berdisiplin. Nah, disiplin ini dari budaya positif yang kita terapkan kepada anak kita tadi. Mudah-mudahan dia terbiasa, kemudian telah menjadi budaya yang menjadi sebuah budaya disiplin positif. Kemudian santun. Nah, santun ini tentu merupakan sikap atau etika cerminan dari seorang siswa kita tadi. Setelah belajar penerapan budaya positif ini, siswa tadi nanti akan paham itu nilai-nilai yang saling menghargai, itu berupa sifat santun, baik itu pada rekannya sesama, kemudian kepada gurunya, kemudian di lingkungannya atau pada lingkungan masyarakat, dia tahu menerapkan sifat santun ini. Kemudian jujur. Nah, jujur ini merupakan sebuah karakter yang harus kita bentuk kepada murid kita agar selalu dia menjadi orang-orang yang dipercaya nanti ketika dia berada dimanapun dia selalu mendapatkan nilai kepercayaan. Kemudian peduli. Nah, rasa peduli harus kita bangun kepada siswa kita, Bapak Ibu. Mungkin bisa saja kita lakukan sebuah contoh nyata, mungkin ketika ada teman di kelas yang sakit, siswa tadi kita minta rasa pedulinya, yaitu dengan cara mengumpulkan iuran sumbangan mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian juga bertanggung jawab. Nah, rasa bertanggung jawab perlu sekali kita kuatkan dalam diri anak agar nanti dia mengarungi masa depannya, apapun tugas yang dia emban, dia memiliki rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Kemudian merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Setelah dia menerapkan semua karakter yang ada dalam dirinya, dapat dia terapkan sepanjang hayatnya. Itu saja Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kita yang nanti kita terapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak harapan nusa dan bangsa. Tentunya harapan dari kita para guru. Demikian saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Doni Chandra Wijaya yang telah mempresentasikan diseminasi budaya positif terkait salah satu tugas modul 1.4 aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu, intinya di sekolah atau di kelas kita kita terapkan budaya positif yang terutama sekali kita bentuk dulu keyakinan kelas kita masing-masing para guru wali kelas. Artinya keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama bersama anak. Nanti apabila anak tidak menjalankan keyakinan kelas itu, anak sendiri merasa bersalah karena itu aturan ataupun pendapat darinya. Kemudian kita sebagai guru posisikan diri kita sebagai manajer, artinya kita tidak sebagai penghukum ya. Jadi bagaimana anak-anak itu ketika dia melakukan kesalahan yang pertama, kita ajak bicara baik-baik. Kita tanyakan dulu seperti tadi yang telah diapakan salah satu bentuk kasusnya, datang terlambat misalnya. Jadi datang terlambat itu sepertinya anak-anak kita itu kita tanya dulu, barangkali mungkin tadi malam dia sering nonton TV terlalu larut. Jadi bagaimana dia berubah, maka dia sendiri kita tuntut agar kedepannya tidak lagi menonton sampai larut malam seperti itu. Kesempatan tanya pada enggak ada
tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif pada kegiatan kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Oh, Ananda, di mana mau sampah yang Anda di halaman sekolah? Bukan kan? Jadi kita buang sampah di apa?
Ini sampah botol, ini sampah kertas, ini sampah air basah. Silakan dibuang. Nah nanti setelah ini tunggu Bapak ya. Silakan duduk di bangku yang telah Pak sediakan. Ada beberapa hal yang Pak bicarakan ya. Nah di sini Bapak mau menanya apa alasan Kera membuang sampah di halaman sekolah tadi? Saya terbiasa membuang sampah sembarangan, Pak. Karena terkadang saya malas membuang sampah pada tempat sampah. Tempat sampah jauh dari jangkauan saya, Pak. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar ya? Apakah kamu ingat dengan salah satu keyakinan di sekolah kita? Apa itu kira-kira? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau menurut Anda, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Nah, kamu bilang tadi biasanya membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu mengatasi kebiasaan buruk itu? Saya akan membuang sampah pada tempat sampah, Pak. Jadi, kamu bisa melakukan hal itu kan? Yakin? Baiklah, agar kita telah kita diskusikan masalah ini, Bapak berharap Ananda nanti bertanggung jawab dan berkomitmen memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Baik, Pak. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga komitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baiklah, Kera, Bapak hargai keputusan. Sekarang boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ananda tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruang BK ini? Tahu Pak, saya hari ini datang terlambat ke sekolah. Bapak perhatikan beberapa hari ini Ananda sering datang terlambat. Bapak tidak membahas kesalahannya, tapi Bapak mau tahu kenapa Ananda datang terlambat. Iya Pak. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah tersebut? Nah, di sini Bapak akan membahas secara bersama bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ara. Bisa? Iya Pak. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu akhir-akhir ini sering datang terlambat. Kalau Bapak boleh tahu, apa saja penyebab dari Ananda datang terlambat? Selama libur kemarin, saya sering menonton TV dan kadang main HP sampai larut malam Pak, sehingga kesiangan dan terlambat ke sekolah. Nah, menurut Ananda, apakah perilaku datang terlambat ke sekolah itu baik atau tidak? Tidak Pak. Berarti tidak baik. Apakah Ananda ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Pak, Ayo, coba sebutkan. datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Nah, kira-kira apa solusinya supaya Ananda tidak datang terlambat lagi? Saya harus mengurangi nonton TV dan main HP hingga larut malam lagi Pak. Ananda yakin itu bisa? Insya Allah Pak. Bapak senang jika Ananda tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha tidak terlambat lagi Pak. Nah, sekarang Bapak hargai usaha Ara. Mengusahakan nanti tidak datang terlambat lagi ya. Hari ini Bapak persilakan masuk ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Menurut saya, kita sebagai murid juga butuh dimengerti dan didengar dan dihargai. Ketika saya melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, Pak Doni bukan menghukum, tapi beliau mengajak saya berdiskusi untuk mencari kesalahan saya. Terima kasih Pak Doni. Saya sangat senang berdiskusi dengan Pak Doni, di mana saat saya melakukan kesalahan, beliau tidak menghukum saya. Saya diajak bincang-bincang untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Doni.